Balik lagi di podcast gue. Dan kali ini kita kedatangan satu orang manis tampan, pengendara Vespa. Katanya pernah punya trauma. Senyumnya mengkilap sekali ya. Ini kalau yang nonton versi YouTube ini bisa dilihat langsung wajahnya, bagaimana dia tersipu malu. Diperkenalkan siapa dia? Simak terus dan nanti kita lanjut lagi. Halo Mas Yudis. Halo Om Ponco. Ini direkam, lu jangan panggil gua Om. Oke. Halo, diulang ya. Oke. Siap. Halo Mas Yudis. Halo Mas Ponco. Ya jerit, gue punya adik, gue dipanggil Mas. Mas Yudis. Iya Mas. Perkenalkan dirimu. Oke. Nama Yudhistira. Wah. Nama lengkapnya Yudhistira Dwi Prasetyo. Oke. Biasa dipanggil Toples. Biasa dipanggil Toples. Siapa yang biasa manggil kamu Toples? Itu sejak mulai kuliah sudah mulai dipanggil Toples. Oke. Nanti kita ngomongin soal panggilan Toples ya. Boleh. Siap. Terus. Apalagi kenalannya? Masih cuma Oh segitu iya. Sekarang kegiatannya itu masih ngirim-ngirim aneka katalog Piwi buat para pendengar. Kalau ingin berdiskusi tentang program Piwi, boleh silakan. Syaiton. Ini program tidak disponsori Piwi ya. Gak boleh nyebut Piwi. Lu nyebut Piwi lagi, gua kirim invoice nih ke direkturnya. Oke. Mas Yudis. Iya Mas. Nih kamu lagi di GPK. Dalam rangka apa? Kalau saya kesini mau ngambil botol minum ketinggalan. Botol minumnya ketinggalan di GBK. Ketinggalan. Enggak, di rumahnya Mas Ponco, makanya gitu? saya kesini. Rumah saya di mana? Di Sawangan. Terus kenapa ngambil ke GBK? Janjian sekalian ini ngerekam. Hah? Sekalian apa? Sekalian ini ngerekam. Mau ngobrol-ngobrol bareng. Yang benar. Oke, Mas Yudis. Iya. Kita akan jeda sebentar, ya. Oke. Ya, aku mau nahan ketawa dulu. Setelah ini kita lanjut lagi ngobrolnya. Oke? Oke. Oke, maaf Mas Toples. Ya, tadi tiba-tiba kebelet pipis. Enggak kebelet pipis ya. Kalau di kamera nanti kelihatan kita nggak ngapa-ngapain. Kita hanya berpandangan mata memastikan bahwa obrolannya nyambung. Ya, Mas Yudis. Iya, Mas. Ya, kenapa rumah saya di Sawangan? Kenapa kamu ngambil botol minum di Senayan? Kenapa saya sampai harus jauh-jauh ke sini? Jadi gini Mas awalnya. Ya jerit. Gimana? Waktu itu. Awalnya saya coba-coba. Awalnya coba-coba mau ngambil Vespa. Vespa. Pakai P. Vespa, benar. Vespa. Ya. Ayo lanjut. Awalnya mau ngambil Vespa. Vespa. Yang jelas, komplit ceritanya. Silakan. Jadi awalnya itu mau ngambil Vespa di rumah Mas Ponco. Ada 2 Vespa, warna hijau dan warna biru. Oke. Ini kamu jangan ngiklan Vespa ya? Oh enggak, aman. Aman ya. Ya, jangan ngiklan Vespa. Aman. Jadi lanjut. Jadi yang niatnya mau ngambilnya itu yang Vespa hijau. Vespa hijau karena emang udah deal buat ditaruh di rumah gitu. Deal ditaruh di rumah. Iya. Bukan deal buat diijab kabulkan. Oh iya, sebelumnya ijab kabul dulu. Oh iya. Habis itu mau ngambil taruh di rumah. Oke, lanjut. Terus yang Vespa biru ini, ini tuh ada titipan yang emangnya itu buat dijual juga. Enggak buat dijual juga sih, emang niatnya buat dijual gitu. Jadi ada 2 Vespa di rumah. Nah, ini lo dibilangin jangan ngiklan, bro. Ini lo arahnya ngiklan. Lanjut. Intinya lo ke rumah gue mau ngambil Vespa. Ada 2 Vespa mau diambil. Ya. Udah nggak usah diceritain mau dijual. Gitu. Jadi berhubung hujan deras pada saat itu. Nah, Vespa mobil bak kan ngambilnya pakai mobil bak tuh Mas. Mobil bakter gitu.
Nah, Bakter tuh apa? Bakteri. mobil pick up. Pick up. Bak Iya, terbuka. Bak terbuka, mobil iya. bakter kan tuh. Ya, ngambilnya pakai bak terbuka terus. Ya, terus berhubung cuaca sangat buruk pada saat itu kan. Iya. Jadi ya terburu-buru lah gitu jadinya. Terburu-buru dan akhirnya botol minumnya yang diberikan oleh Mas Ponco, Mas Ponco, diberikan oleh Piwi. Lo kok ngiklan lagi? Jangan sebut Piwi. Ini podcast pribadi. Ya, di sini maaf. podcast bebas sensor. Oke. Tapi kalau nyebut brand nggak bayar ke gua itu nggak boleh. Oh Ya, iya. lanjut. Oke, jadi sebut saja salah satu provider itu yang namanya ada di botol tersebut tertinggal di rumah Mas Ponco gitu. Nah, akhirnya janjian dan ketemulah di sini. Oh, Seperti gitu ya? itu, Mas. Oke. Tapi kan kasarannya kan lebih senior gua ya. Lo karena lo besar di lingkungan yang menganggap penting senioritas, gua akan menggunakan itu. Jadi kan lebih senior gua, kenapa gua yang kesini? Enggak lu ke rumah gua. Awalnya emang rencana emang mau ke rumah Mas Ponco kan. Lalu ya berhubung Mas Ponconya yang ke Jakarta. Kamu menunggangi saya dong. Jadi ya bentar. Ada cewek cakep belakang lo. Jabs, anjrit dia minumnya barengan Jabs. Enggak. Oke. Jadi lu menunggangi gua ya. Singkat cerita begitu. ya bisa dibilang gitu sih. Oke, ya anyway, long story short, singkatnya adalah kita ketemuan di sini sekarang. Yap, Dan kita bisa ngobrol. betul. Ya, tapi gua nggak mau ngobrolin botol minum. Enggak. Ya, receh banget ngobrolin botol minum ya. Gua ngobrolin botol minum dan setelah itu gue mesti bayarin lu beli mie ayam, nggak mau. Wih, tapi belum dipesan. Ya, tapi kan udah dijamin dipesan, udah ada guarantee letternya. Lu dari tadi nungguin. Setan banget. Oke. Gua tadi ingin mundur sedikit ya, flashback dari cerita lo. Karena cuaca yang amat sangat buruk, terburu-buru. Ya. Nah, gua nggak ngelihat ketersambungan antara cuaca buruk dengan terburu-buru. Terburu-burunya sama apa? Lu naik bak terbuka. Kan kalau cuacanya buruk kan idealnya justru lo lebih santai nunggu cuaca lebih baik dulu dong. Iya sih, Mas, benar. Ya. Jadi pertanyaan gua, itu lo terburu-buru karena cuaca buruk atau lo gemes pengen buru-buru naik Vespa baru berwarna hijau itu? Jadi emang terburu-buru mau dibawa ke rumah sih, Om. Terburu-buru Mas, maaf. terburu-buru mau dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah biar udah nyampe rumah aman gitu. Aman Vespanya ya, Aman. nggak ditawar orang lain. Betul. Betul. Nah, pertanyaan gua, ketika nyampe rumah, hujannya reda. Berhenti. Di rumah lo hujannya berhenti. Nah, pertanyaan gue berikutnya. Ya, Pas hujannya berhenti, itu Vespa lo cobain nggak malam itu? dicobain cuma pas turun masukin ke dalam rumah udah gitu dong. Bannya kempes soalnya, Mas. Ini nyindir, maksudnya lo minta diskon gara-gara bannya kempes. Oke. Nah, Mas Toples, kenapa aku jadi ngambil Vespa hijau itu? Kenapa akhirnya memutuskan beli Vespa? Kenapa? Jadi emang singkat ceritanya ya, Om. Om lagi. Kebiasaan banget nih manggilnya Om. Emang agak sedikit jenjang usianya ya para pendengar. Lu manggil Iwan apa? Bang sih. Dia ubannya lebih banyak lu dari gua. Oh iya. Setan. Ayo lanjut Mas Yudis. Oke, silakan Mas Yudis, silakan. Jadi cerita singkat mengenai beli Vespa warna hijau. Awalnya emang nggak tertarik ya sama Vespa ya. Cuma sering lihat orang bawa Vespa. Terus teman-teman juga banyak yang punya Vespa. Terus pas sekolah SMA juga belajar motor kopling ya. Kopling gitu. Nah, itu emang awalnya naik Vespa. Oke. Gitu. Terus karena mungkin perawatannya dan juga pemakaiannya tuh mesti telaten dan juga teliti dan emang mesti rajin ya gitu ya. Gitu ya, Om ya. Ya. Oh iya, Mas. Lanjut. Pemakaiannya mesti rajin, jadinya telaten, di situ tuh agak kurang tertarik gitu. Nggak tertarik. Awalnya nggak tertarik. Nah, Terus? lalu lambat laun setelah
Setelah masuk diintimidasi. di dunia pekerjaan dan ditawari Vespa oleh salah satu owner dari provider di Jakarta. Provider apa? Boleh sebut? Hah? Boleh sebut? Gue nanya katanya. provider apa, bukan mereknya apa. Oh, provider kegiatan experiential learning. Anjrit, dia walaupun ompong sekarang udah lancar ngomongnya experiential learning. Oke, nggak sia-sia lah probation 3 bulan. Iya. Dan setelah ditawari dan emang dibujuk rayu dan akhirnya kena juga dirayu. Ya, bentar, ini dibujuk sama owner dari tempat lo kerja. Ya, betul. Tapi lo yakin dibujuk ya? Eh, Ini lo ngomong secara sadar kan, itu dibujuk ya, dibujuk. bukan dipaksa. enggak dibujuk. Ya dibujuk, Aman, enggak dibujuk. dipaksa. Setelah dibujuk rayu dan berpikir ulang, konsultasi juga ke teman-teman di rumah. Oke. Dan akhirnya ya udah main langsung gas aja, nggak apa-apa, diambil yang Vespa warna hijau. Seperti itu. Lo akhirnya mengukuhkan pendirian dan bawa pulang itu Vespa warna hijau ya. Bawa pulang langsung, Mas. Oke. Tapi kok selama proses tadi lo nanya-nanya, kok gue nggak merasa ditanyain sama lo? Apa lo nggak menganggap gue penting? Iya ya, mau nanya. Nanya apa ya, Mas? Ya nggak tahu. Lo minta pendapat kayak ini Vespa hijau bagus nggak? Kalau gue beli gimana? Oh, Kuat iya. nggak? Kan gue bisa kasih pandangan. Tapi lo nggak pernah nanya itu ke gue. Sakit banget rasanya. Oke. Berarti saya mau nanya nih, Om. Mas. Ya ngapain lo nggak beli Vespa dari gue? Lo nanya sama gue. Lo beli Vespa kan dari Iwan. Kalau lo beli dari gue, lo boleh nanya sama gue. Lo kalau beli Vespa dari Iwan, lo tanya ke Iwan lah. Oh iya. Oke, saya mau nanya. Nggak usah, lo tanya Iwan. Enggak. Jangan di sini. Salah satu owner sekaligus teman dari salah satu owner tersebut. Ribet ya. Ribet ya. Bagaimana tanggapannya mengenai saya ngambil Vespa hijau? Gitu. Apakah Maksudnya tanggapan gue? iya. Senangkah gitu, Mas? Kenapa gue seneng ya? Belinya bukan dari gue. Kalau lo beli dari gue kan senang. Iya. Iya juga ya. Setelah mendengar kabar Vespa hijau gitu. Yang gak ada hubungannya sama gue, gak ada pengaruhnya. Karena sebelum lo beli itu Vespa, gue 6 jam sebelumnya gue udah ijab kabul sama orang lain. Jadi secara de facto, secara de jure, secara hukum, secara hukum jual beli, lu gak ijab kabul sama gue. Jadi gak ada gunanya, gak ngaruh lu beli Vespa apa enggak. Oke, cukup soal Vespanya ya. Mas Yudhistira. Ya nanti saya emosi. Nah, cukup soal jual beli Vespanya. Nanti saya emosi. Nah, saya ingin nanya nih. Saya dengar nih dari kabar burung Mas Yudhistira pernah punya trauma sebelumnya dengan Vespa. Benarkah demikian? Trauma. Kalau trauma, traumanya nih mengenai Vespanya itu yang Ya, bagaimana bagaimana tahu, ya? soal naik motor atau soal naik Vespa, motor. katanya dirimu punya satu trauma lah. Trauma mengenai Vespa, nabrak bumper mobil. Mobil siapa lu tabrak? Mobil orang pas di jalan. Mobil orang pas di jalan. Iya benar. Tabrak. Kapan itu kejadiannya? Oh itu udah lambat. Lambat laun. laun. Udah lama kali maksud lo lambat ya. Elah lu bahasa Indonesia lu berapa sih kuliah di mana lu? Udah lambat, udah lama. Udah tahun-tahun itu? silam gitu. Ya tahun silam tuh kapan? Ingat nggak? SMA. Ya itu waktu belajar Masih cupu dong. masih cups banget. Masih cups banget. Oke, ceritain soal lo nabrak bumper. Ya itu sih kan lagi ini. Waktu itu ada kegiatan pensi. Nah, itu tiap tahun tuh ada waktu kelas 1 SMA. Oke, berarti masih kelas 1 SMA. Masih kelas 1 SMA. Tiap kelas tuh ada pertunjukan pensi. Oh iya. Nah, gitu. Jadi pada saat persiapan pensi itu ini masih hamin kurang lebih hamin seminggu ya. Itu kan lagi persiapan ininya tuh. Ya udah enggak usah terlalu lama persiapan pensinya. Ini yang denger emosi enggak cuman gua. Terus udah ceritain tabrakan Vespa. Di jalan bolak-balik Persiapan ya. Iya lagi persiapan bolak-balik kepikiran taunya ngebut. Ngebut. Kamu kelas 1 SMA sudah berani ngebut? Berani Mas, soalnya di jalan yang agak kecil gitu. Enggak yang jalanan besar. Di jalan kecil. itu buat saya aneh ya. Saya berani ngebut di jalan besar, jalan kecil saya enggak berani ngebut. Banyak anak kecil. Enggak terlalu besar jalan rayanya gitu. Enggak digosok. Oke. Ya, lanjut. Jadi ya itu ngebut terus
kepikiran juga kan, di sekolah ada persiapan. Lalu ternyata macet. Nah, ketika ngebut kepikiran nggak ngelihat jalan, macet. Mobil berhenti mendadak, ya akhirnya kepot-kepot kan, rem belakang Vespa tuh agak Iya, tromol ya. Coba gimana geol-geolnya? Nah ini guys, lu kalau penasaran dia goyangnya gimana, lu mesti lihat YouTube-nya ya. Coba goyang lagi. goyangnya Goyang, sampai anjrit, hot banget. Ini kalau ada duit 2000-an gue sawer loh. akhirnya ngerem nggak nyampe berhenti, nabrak lah itu. Mobilnya tuh mobil parkir atau mobil gerak juga, lagi ngantri macet? Emang lagi nunggu macet sih, Mas. Macet kok ditungguin, dijalanin macet tuh. Lagi berhenti pada saat Lagi berhenti macet. ya. Oke. Terus Gitu. Ya akhirnya pas nabrak, dari situ. Der. Nah, parah nggak? Jatuh nggak lo? enggak jatuh sih. Mobilnya jatuh nggak? Mobilnya enggak, aman Ya, mobilnya. mobilnya nggak mungkin jatuh lah, orang bannya 4. Di situ spontan orang yang punya mobil keluar, turun langsung teriak, "Goblok!" Bentar, yang punya mobil itu bukan gua kan ya? Bukan, aman. Bukan ya? Bentar, gue inget. Itu tahun berapa lo? Kelas 1 SMA tahun berapa? 2011. 2011. 2012. Anjir, gue udah punya anak itu 2012. Enggak. Mobil gue enggak pernah ditabrak Vespa. Aman. Bukan gue yang teriak goblok. Itu spontan orang yang bilang goblok. Gitu. Kan kaget juga. Kaget. Kan, lo loncat gitu kayak di bangku di Oh barusan. enggak, langsung spontan minta maaf. Akhirnya mobil masuk, orang yang masuk lagi jalan. Tapi lo enggak diminta ganti rugi, betulin Enggak. apa-apa. Cuma Karena dikatain goblok aja. Karena emang udah minta maaf kali Mas ya. Gitu, jadi yang naik mobil luluh gitu. Oh, lu minta maafnya muka lu kayak gimana emangnya? Coba praktekin muka lu di tahun 2012 itu, 10 tahun yang lalu wajah lu seperti apa ketika minta maaf? Jadi ketika tabrak, duar, goblok. Lupa maaf. Ini Mas Yudi sini melakukannya sambil tangan ditangkupkan terus sambil mangguk-mangguk. Maaf. Udah gitu. akhirnya dia jalan lagi. Di situ Dan itu lu masih kelas 1 SMA ya, lagi cups-cupsnya ya? Gitu Mas. Ngompol enggak? Enggak dong, aman. Di situ langsung duk. Deg-degan lagi tuh setelah di goblok gitu. Terus kebawa pikiran enggak setelah itu? Stres enggak? Sesak napas gitu atau apa gitu? Lu enggak ada asma kan? Enggak. Oh, ada partnernya bos lo kan ada asmaan tuh. Kalau habis diomelin deg-degan gitu, mukanya panik, deg. Enggak gitu ya? Aman kok. Nah, lu kok ngetawain dia sih lo? Tahuin siapa? Enggak. Coba tolong Mas Yasef sebagai penonton jangan cengengesan. Oke. Nah, terus semenjak tabrakan, cewek yang tadi balik lagi yang bawa minuman Japs. Tapi dia lajurnya pindah ke lajur tengah, makin menjauh, takut dia. Oke, fokus, balik lagi. Ini mohon maaf para pendengar nih, kalau kita ngobrolnya di area terbuka di public space emang jadinya kayak begini. Kurang fokus kalau kata Mas Japs. Oke, Mas Toples. Terus itu yang bikin lo trauma? Atau enggak trauma sih sebenarnya, cuman Iya sih enggak. Itu salah satu kali ya Mas. Salah satu. Oh, ada yang lainnya? Trauma mengenai Vespa. Ada sih Mas. Enggak ada ya. Oke. Itu aja. Nah, terus tapi Vespa itu tadi abis lu bawa pulang, cuaca buruk, dan lu memberanikan diri ya setelah 10 tahun lalu nabrak mobil orang dan dikatain goblok gitu ya. Itu udah lo bawa jalan Vespa hijau. Vespa hijau. Selain ke ngisi angin dan tampil ban tentunya ya. Oh iya. Pasti. Kemarin itu bocor atau kurang angin doang? Waktu pertama datang kurang angin. Kurang angin terus dibawa buat main. Nah, bukan main sih, jalan ke warung. Lo ke warung naik Vespa? Iya. Oh, sekalian keren. manasin motor. Ya. Oh iya. Oke. Tapi berarti itu udah ada sebulan lalu. Kurang lebih. Udah ada sebulan. Kan sebulan lalu. Bulan Februari. Sekarang bulan Maret nih. Sekarang Maret. Kagak tahu bulan apa. Sekarang sih kalau udah ada sebulan. Di handphone gue ini sekarang tanggal 14 Syakban. Lu lihat nih handphone gue kalau nggak percaya 14 Syakban. Oh iya. Nah kan, gue Islami orangnya. Jadi gue taunya tanggalan Islam, gue nggak tahu nih tanggal bulan apa. Nggak ngerti gue. Ya. Oke. Udah hampir sebulan. Ya. Lu selama sebulan ini belum menikmati itu Vespa? Udah.
cukup menikmati. Cuma emang Banyak menikmatinya apa banyak deg-degannya? deg-degan sih Mas ya. Lu jangan komplain ya soal itu Vespa ya. Enggak kok, Gue minta aman. lu cerita, jangan komplain Iya, ya. Lanjut. Jadi ya kalau buat nyaman, cuma menikmati juga. Ada rasa khawatir juga sih Mas ya. Kenapa? Khawatirnya itu ya emang pernah kejadian. Pernah kejadian? Cerita. Ke Ini warung. cerita bukan komplain ya. Iya. Bukan komplain karena lu nggak beli dari gua. Jadi bukan komplain ya. Jadi mau ke warung. Sebelumnya itu muter komplek dulu. Muter Komplek, anjrit. Aplek anak komplek. Enggak, bukan muter komplek, muter jalanan dekat rumah. Itu tanjakan. Nah, ketika tanjakan mau ngoper gigi. Nah, pas banget di tanjakan itu ada poldur, Mas. Poldur apa? Polisi jaglugan. 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 Polisi tidak pernah tidur, coy. Itu dia Makanya ada jaglugan. Jaglugan. Nah, ketika ngoper gigi, tali giginya putus. Apa penyebabnya? Mungkin karena udah usianya rentan ya, Mas. Jadi putus gitu jadi talinya. Terus apa Tindakannya gitu. apa yang terjadi? Apa dulu yang terjadi di saat itu ketika putus? Apa yang lo lakukan? Lo panik, Bingung. menangis? Pertama bingung, Mas. bingung. Ini kenapa? Kenapa? Oke. Kan pegangan stang tuh. Oh iya, benar-benar Nah, di pegangan situ stang. mesin masih nyala. Cuma giginya tuh di gigi 1. Gitu. Jadi pas mau ngoper ke gigi 2, tali giginya copot. Bukan copot, putus. Nggak bisa balik lagi ke gigi netral. Nggak bisa, Mas. Muter itu, Mas, giginya. Anjrot. Cuma masih tetap gigi 1 terus. Anjir. Terus habis Bingung kan? Nomor 1 bingung. Nomor 2 panik sih dikit. panik dikit. Kenapa nih? Itu kan? gigi ompong bukan karena panik. Enggak. Enggak ya. Itu karena ngerokok, kebanyakan ngerokok. Itu terus Kata dia setan, kenapa bahas gigi gua? jangan dulu. Jangan nanti ya, simpen buat episode lainnya ya. Bisa itu. Terus. Terus panik sedikit, ingat di ujung jalan tuh ada rumah teman. Nah, dia punya Vespa warisan punya ayahandanya. Yang udah meninggal ya. Yang udah meninggal. Udah lama meninggal gitu kan. Oke. Terus mikir, wah bisa nih dia kayaknya nih buat benerin Vespa gitu kan. Dan pernah ngeliat juga dia punya banyak kunci-kunci lah yang emang memadai buat benerin motor gitu kan. Nah, akhirnya kesitulah cus langsung. Itu motornya dinaikin apa didorong pas cus ke situ? Itu masih nyala, Mas. Masih dinaikin berarti? Masih, terus gigi 1 aja terus sampai depan rumah. Nah, itu untungnya tuh nggak jauh, cuma 500 meter ya. Iya. Masih lebih jauh itu bos lo naik sepeda ke Pantai Indah Kapuk. Itu nanti aja dibahas ya, Mas. Iya. Udah tadi dibahas sebelum lo datang. Udah. Iya. Terus tapi aman ya. Abis ada kejadian tali gigi putus itu, ada kejadian apa lagi sama Vespa ijo itu? Ininya ngerembes ya. Karbunya ngerembes. Kenapa? Bensin Lupa ngerembes. ditutup itu rem. Ditutup. Cuma itu dibawa sama teman adik lagi. Brengsek teman adik. Teman adik brengsek gitu. Dia lupa nutup keran bensin. Enggak. Ininya apa? Ngobrol juga sama adik kan. Adik itu apa ya? Adik. Ya adek, lu ngapain ngomong adik? Gue pikirin adik nama saudara lelaki. Saudara kecil. Digosok biar gede. Ini benar saudara sekamar. Anjir. Ini gue jijik banget denger. Saudara sekamar. Biar lebih jelas gitu kan, biar pendengar juga enak dengernya. Tapi kan sekamar mereka dengernya jijik. Adik kandung kan ngomong sederhana, adik kandung gue, om, mas, bang gitu. Itu adik kandung kan punya teman juga banyak pas SMP. Itu dia anak Vespa semua emang. Gitu. Jadi adek lo perbudak lah buat betulin itu. Dan emang kayaknya dia juga pengen itu Vespa gitu. Adek lo? Iya. Kenapa nggak adek lo suruh bayarin yang biru aja? Aduh, jangan dulu, Mas. Yang hijau aja nggak apa-apa, join. Join. Iya, buat pakai berdua kan. Pakai berdua, tidur sekamar, pakai berdua gue mulai jijikin. Oke, Mas Yudis. Jadinya? Ya dibawa sama dia.
Akhirnya di otak-atik lah itu gimana caranya. Akhirnya alhamdulillah udah agak sedikit lebih baik ya. Sebelumnya tuh nggak langsam, nggak langsam. Oh, Gitu, Mas. Terus akhirnya dibawa, langsam lagi. langsam lagi. Sampai Dan- sekarang sehat. Dan ada di parkiran Istora. Oh ya anjir, ada di pameran. Lagi apa? Dipamerkan? Kan lagi ada pameran otomotif. Nggak dipamerkan. Oh enggak. Enggak. Belum. Oke, tapi Jangan lu ada. bayar parkir? Bayar, Mas. Bayar parkir. Pakai- Bayar pajak nggak? Belum. Hah? Kok Belum, kalau belum. langsung senep begitu? Belum. Ini kalau ditonton sama staf dari perpajakan gimana nih? langsung di Ya namanya Yudhistira Dwi Prasetyo ya, rumahnya di Ciledug. Saya nggak kenal. Baru kenalan tadi setengah jam sebelum mulai ngobrol. Oke, Mas Yudis. Apa namanya? Tapi kesan-kesan sebulan memakai Vespa tuh apa-apa? Ada kesan-kesan yang seru atau apa gitu nggak? Ya seru sih ya, Mas. Karena emang Vespa ini sejarahnya ya udah motor antik juga ya, motor tua, dan banyak kalangan anak muda juga yang punya Vespa, dan emang di jalanan tuh kayak nggak perlu khawatir gitu ya kalau Oh ya. mogok atau ada trouble gitu. Nah, Berarti lu Ada beli cerita. aja Vespa yang mogok terus. Lebih murah pasti itu kan? enggak gitu juga. Nggak gitu Mas. juga. Iya. Oke. Mestinya yang sehat sih emang Oke, Vespa. yang sehat ya. Oke. Berarti kesannya adalah pakai Vespa tuh jadi tenang ya. Iya. Kalau ada trouble nggak takut. Apa yang bikin lo nggak takut kalau ada trouble ketika pakai Vespa? Karena emang pada saat di jalan tuh setiap ketemu Vespa tuh pasti pada klakson gitu ya, Mas. Itu Kenapa lo ngalingin jalan pelan lo di tengah? enggak di papasan. Oh, enggak. papasan. Papasan Oh. maksudnya, bukan ketemu di jalan gitu. Siap. Tanya gitu. Pokoknya seru aja. Seru ya? Seru. Oke, seru. Oke, terus lo pernah kepikiran mau solo riding nggak kemana gitu? Kayak bos lo yang keren itu. Nah, belum minat ya, belum Anjir. siap lahir batin ya. Syaiton. Nah, belum minat. Belum Kalau belum buat minat, belum punya nyali, beda loh. sama itu kayaknya belum bernyali buat solo riding gitu. Oh gitu ya. Iya. Belum ada minat ya. Belum tapi akan gitu kan. Tapi Bukannya akan. enggak. Ada satu tempat yang ingin dituju bersama Vespa kesayangan lo itu, Vespa hijau kesayangan lo. Mau ke ini sih Mas ya. Ke Keragilan, Ragilan apa tuh? Keragilan. Di mana tuh? di Serang, Di Serang, Banten. Banten. Lu mau nengokin Iwan? Enggak, bukan. Mau taziah ya? Azia. Iya. Belum. Aduh. Sedih jadi. Sedih. Ya elah, udah deh para pendengar. Nanti kita ngobrolnya, kita lanjut dulu ya. Mas Yudis mau sedih dulu, dan ya karena dia udah jauh-jauh ke sini ngambil botol minum, dan dia dengan lancangnya minta dipesenin mie ayam. Jadi gue mau pesenin mie ayam dulu buat dia ya. Mas Yudis, thank you lu buat ngobrol-ngobrolnya. Ya. Terima kasih, Mas. Nggak kedengeran makasihnya. Maju dong ke mic. Terima kasih Mas. Ah. Jadi sedih loh. Jangan droplet Ini ke mic beneran, gua. ini beneran. Sedih kenapa? Dia beneran berair mata. Kenapa Mas Yudi? Atau diceritain aja, dikeluarin kalau lagi sedih, dikeluarin. Kenapa Taksia itu kenapa? Ini Enggak. beneran Iya, kenapa? Udah. Udah ya? Udah. Oke, nanti cerita lebih lanjut tentang air mata Mas Yudi kita bahas. Itu ini endingnya sedih, gua nggak enak ya, tapi ya kita sudahi dulu. Yang ingin melihat air mata Mas Yudi langsung ke YouTube-nya aja. Ya. Aduh, ini masih kerekam loh videonya. Terima kasih buat yang sudah nyimak, dan assalamualaikum.